Jadi di jalan itu saya melihat kalau di perempatan lampu-lampu merah itu kan pasti ada orang yang minta-minta itu. Itu terus terang tidak semuanya saya kasih. Kalau anak yang masih muda pakai tato dan sebagainya itu pasti tidak saya kasih. Dan ini tadi di jembatan Soekarno-Hatta itu ada seorang bapak-bapak tua gitu, ya saya kasih nominal yang paling besar yaitu 5.000. Ya. Jadi ada mau sodako harus diidentifikasi dulu ya. Iya, mungkin jadi ditanya KTP-nya dulu. Mungkin manfaatnya, enggak sekilas saja, Bro. Oh, barangkali tanya KTP-nya. Jadi kalau kita ngasih ke anak-anak yang masih muda, yang masih layak untuk kerja, terus pakai tato itu, menurut saya kalau kita kasih malah menjumuskan, bisa-bisa dipakai untuk minum-minuman. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk yang benar-benar membutuhkan itu menurut saya tepat. Apa tidak sebaiknya dikasih 50.000 yang tatoan? Tolong dong tatonya dihilangkan, bukan begitu? Iya, di samping kita sedekah berupa uang seperti itu, kita sebenarnya bisa bersedekah dalam bentuk yang lain, macam-macam bentuknya. Tapi kalau orang saintek ya biasanya dengan ilmunya untuk hasil-hasil karyanya itu disedekahkan dalam bentuk jurnal ataupun dalam bentuk tutorial dan sebagainya. Jadi saya contohkan ini Kavi. Kavi ini sebenarnya kalau saya ingin jadi pengusaha, insya Allah dalam waktu 1 bulan ini saya bisa meraup keuntungan sekitar 200 jutaan. Masya Allah. Tapi itu tidak saya lakukan, ya. Jadi Kavi ini bisa kita buat dengan mudah dan sudah saya buatkan tutorialnya. Ya, tutorial ini sudah saya share kemana-mana. Semua perguruan tinggi, terutama PTKN ini sudah tahu semua dan insya Allah bisa membuat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kavi ini yang mengkreasi adalah Pak Dr. Tazi, dan kita dari UIN Maulana Malik Ibrahim tidak memperjualbelikan, tetapi ini semuanya untuk pengabdian kepada masyarakat. Bahkan kami dari UIN Maulana Malik Ibrahim, dari Pak Tazi, dari Fakultas Saintek ini siap untuk memandu. Jadi kalau misalnya di masyarakat ada yang memperjualbelikan Kavi itu salah ya, karena dari kreatornya sendiri memang mengatakan ini tidak diperjualbelikan. Meskipun sesungguhnya kalau diperjualbelikan itu sangat untung ya. Dan ini sebetulnya sama dengan Pak Tazi sedekah 200 juta ya, ribu ya. Ini Pak Samsul berapa kali lipat nanti di sana ya? 700 kali 700 ya. Ya silakan Pak Tazi. Ya, sebenarnya banyak dari pengusaha itu sudah telepon ke saya dan itu semuanya saya tolak. Ada yang pesan 70 ya, itu real dari Wonogiri, yaitu pesan 70 bilik ya, tapi itu jelas pasti akan diperjualbelikan. Sudah saya jawab bahwa ini yang kita berikan adalah untuk masjid-masjid sementara ini. Terus begini, ada cerita menarik. Setelah ini saya share kemana-mana. Saya punya teman SMP SMA ya, dia kerjanya serabutan dan terakhir itu menjadi supir taksi. Ya, kemarin saya mendapat kiriman WA supir taksi yang keluarnya seperti itu sampai menangis. Itu juga dibuktikan dengan teman saya nelpon ke saya, bahkan berdiskusi ini kenapa kampus-kampus kok setuju kondisi di lockdown atau mungkin tidak boleh keluar dan sebagainya. Itu berdebat dengan saya. Akhirnya saya kasih penjelasan. Terus dia mengeluh masalah ekonominya. Ya. Nah, saya kalau mengeluh dengan ekonomi yang dibutuhkan itu berapa, ternyata cukup besar, saya tidak bisa memberikan. Akhirnya hari Jumat kemarin saya coba ke Malang. Saya kasih ide untuk peluang pekerjaan. Akhirnya dia ke Malang, ya bensin saya kasih 100.000. Sini makan juga saya tanggung begitu, dan foto di sini saya jelaskan proses pembuatan Kavi ini. Kebetulan dia sedikit-sedikit bisa menyolder ya, elektronika sedikit-sedikit aja, basicnya sedikit aja. Nah itu akhirnya setelah saya kasih penjelasan cara pembuatan ini, pada hari ini dia sudah bisa memproduksi di Jombang. Dan itu insya Allah akan dijual, nggak ada masalah saya kira. Jadi artinya yang nangis tadi orang Jombang ya?
Artinya saya sedekahnya itu tidak langsung memberikan uang tapi memberikan ilmu Oh, iya. dan menjadi peluang pekerjaan gitu. Oh,